Ya, tempat di betul. tempat. Kita Ya, sedang dalam proses. Gimana, Pak Edi? ya, jadi gini Bu, tadi kan di Indonesia kan negara kepulauan tadi itu Benar, ada benar. pulau-pulau kecil di luar sana yang banknya nggak ada. Oh Sehingga iya. misalnya hari Senin di Pulau A, terus Oh, I Selasa see. pindah ke Pulau B. Oh, Jadi jadwal oke. tertentu dia pulau, sehingga di masyarakat di sana kalau mau ke bank ya nunggu hari tertentu itu. Gitu. Oh, oke, Jadi oke. Berarti kalau begitu ada, akan ada penambahan kerjasama, potensi itu akan sangat prospek banget dong Pak nah ke depannya. kalau kita melihat, saya nggak tahu persis di bank BRI-nya ya, Iya, kalau dia mau menambah ke sana dengan ke pulau-pulau yang kecil, kan nggak khawatir kalau buka cabang di pulau kecil, iya sehingga benar. mau nggak mau untuk melayani Iya. mereka, bank menjemput ke sana gitu. Oh iya, Nah, iya, iya. Heeh. nah, cuma sedikit saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Dianto, kalau kita klaster antara Wasesa, Karana, dan Kal tadi, kan Mm-mm. kalau Wasesa tadi kan dia fokus ke offshore dan ship Iya, management, ya. iya. Kemudian Karana lainnya adalah keagenan kapal kargo yang dari beberapa luar negeri tadi, ya. Benar, benar. Nah, setelah di Indonesia yang melaksanakan hubungan muat adalah PT Karya Kedua dan anak perusahaannya. Sehingga itu satu lini yang terintegrasi dari keagenan sampai ke hubungan muat. Begitu ya, Bu? Mm-mm. Oke, oke, menarik sekali nih Pak. Nah, terus kemudian kita kan tadi udah bicarakan mengenai anak usahanya. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, kira-kira prospek bisnis yang dijalanin sama rencana pengembangannya nanti, rencana pengembangan usaha MITI selanjutnya ini kira-kira ke depannya kayak gimana tuh Pak? Silakan Pak Bambang, boleh dibantu untuk jawab. Baik, baik, Bu. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita sangat dekat dengan pemberi kerja kita. Jadi di dalam hal ini kita bekerja sama dengan partner kita tadi betul-betul saling mengisi, antara lain umpamanya di offshore. Di offshore bagaimana kita mengatur transportasi antar rig di sana, mengatur transportasi cruises di sana, semuanya kita sampaikan kepada pengguna jasa kita supaya semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Begitu juga dengan keagenan Iya. dan juga chartering, karena di sini kita juga punya divisi marketing yang juga ikut membantu mengisi space yang ada di kapal-kapal keagenan kita. Jadi kita juga bersama-sama bisa mengisi space-space baik itu general cargo maupun itu kontainer. Jadi di dalam hal ini kita betul-betul sangat dekat dengan prinsipal kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita day to day-nya. Dan dapat saya sampaikan bahwa prinsipal-prinsipal kita yang ada sekarang ini prinsipal-prinsipal yang sudah cukup lama, mungkin lebih dari 10-20 tahun telah bekerja bersama, sehingga kita sudah saling mengetahui apa-apa yang mesti kita laksanakan bersama. Mungkin itu Bu, karena kita juga tetap ingin meningkatkan dan menjaga pertumbuhan daripada pengangkutan ini. Oke. Itu Bu. Mungkin Pak Edi bisa ada tambahan lagi Pak? Ini sangat ya, menarik. tadi jadi kalau kita bicara tadi soal pertumbuhan, tadi, jadi kan maka seiring dengan penambahan dari MITI, Wasesa, Karana, dan Kal tadi, maka kenaikan pendapatan MITI di tahun ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pelayanan dan logistik masih mengalami pertumbuhan yang positif dan memiliki prospek yang bagus di dalam beberapa tahun masa mendatang. Nah, kenaikan pendapatan MITI ini ditopang oleh sektor hubungan muat dari Karya Kedua tadi yang mencapai 164 miliar atau nyaris 66% dari seluruh revenue di MITI konsolidasi. Ya, kemudian, nah, tetapi dari pencapaian bongkar muat tadi tidak terlepas dari sinergi PB bongkar muatnya dengan karena lainnya, gitu. Nah, dia satu kesatuan yang tidak terputus itu. Karena begini, lahirnya perusahaan bongkar muat itu berawal dari regulasi dari Keputusan 86-88. Jadi awalnya
di pelayaran ada namanya divisi terminal Oh, yang melaksanakan kegiatan normal itu. Nah, zaman Pak Harto yang melaksanakan remote harus perusahaan tersendiri. oh, Maka lahirlah Karya Group dan pendirinya adalah beliau, Pak Edianto yang mendirikan itu. oh, wow. Ya, Jadi, berarti, terus Pak lanjut dulu. jadi PT Karya Luhur, Berkah Sarana Inti, itu tadi semua direktur pertama kalinya ya Pak Edianto waktu itu yang mendirikan. Berarti ini perusahaan yang Bapak pimpin ini sebenarnya udah sangat-sangat lama ya Pak. Jadi pemain lama yang udah teruji dari berapa kali krisis, berapa kali kita menemui masalah ekonomi. Berarti ini udah benar-benar udah sangat tahan badai ya Pak ya. Dan terus bertumbuh ya Pak ya. Wasesa lain berdiri tahun 57. Wow. Waduh Pak. Udah boleh dibilang udah berapa tahun ya berdirinya ya Pak ya? Iya. Saya ini memang belum ada waktu itu. Iya memang kalau kemudian kalau pelayaran karena lain yang di Agus Miti dia berdiri baru tahun 2019. Cuman dia merupakan kelanjutan usaha sebelumnya yang dilaksanakan oleh pelayaran Samudra Karana lain. Jadi pelayaran Samudra Karana lain itu berdiri tahun 67, Bu. Tahun 67. Nah, kemudian bisnisnya dipindahkan ke pelayaran Karana lain yang sekarang diambil Miti. Gitu. Oke. Wow. Maka si PT Karya Luhur tadi itu didirikan oleh pelayaran Samudra Karana lain. Maka pada saat Desember 22 Miti melakukan akuisisi pelayaran Karana lain dan Karya Luhur, itu pemilik sebelumnya adalah pelayaran Samudra Karana lain. Begitu, Ibu. Oke, menarik ya Pak. Memang kalau saya sebagai investor saya sangat suka dengan perusahaan istilahnya yang udah berdiri lama karena mereka udah teruji secara berbagai macam rintangan atau krisis. Berarti kan udah berpengalaman, jam terbang istilahnya. Jam terbangnya udah nggak usah diragukan lagi. Mungkin itu yang membedakan juga nih Miti dengan perusahaan pelayaran yang lain ya, karena memang udah melewati berbagai macam pengalaman panjang ya Pak. Oke. Terus, nah mungkin kita biasa kalau pertanyaan yang selanjutnya nih yang paling sering tuh kalau kita ditanya, tanyain dong kalau misalnya dividen. Nah, kita mau nanya nih Pak, boleh nggak di-share kira-kira tuh kebijakan pembagian dividen untuk Miti nanti ke depannya bagaimana sih Pak? Mungkin karena ini menyangkut bagi-bagi duit ya, bagi-bagi cuan. Mungkin Pak Edi kali ya bisa bantu di sini. Baik, Bu. Jadi gini, kalau kita lihat di prospektus yang pernah kita keluarkan oleh Miti, ya. Jadi di situ kita ngasih kebijakan dividen, kita akan membagi dividen setinggi-tingginya 30% dari laba perseroan. Nah, memang laba ini kan dividen ini sangat tergantung dari perusahaan. Cuman dari sini kita sudah teruji, Bu. Benar. Semenjak Miti berubah ke pelayaran, 2 tahun berturut-turut kita sudah bagi dividen, Bu. Oh iya, benar. Berturut-turut, 2 tahun berturut-turut, jadi tahun 2020 atas laba 2021 dibagi di tahun 2022 kita melakukan, kemudian tahun 22 dibagi 23 kita juga melakukan. Iya, benar. Kita konsisten dengan kebijakan itu, Ibu. Wow, boleh dibilang ini baru berubah bisnis atau berubah kepemilikan, tapi tetap dividen itu dibagikan dan angkanya cukup besar ya Pak. Untuk dividen payout ratio saya lihat yang 2021 adalah 25%, kemudian yang 2022 adalah 37,5%, dan untuk perusahaan yang istilah baru berubah bisnisnya atau berupa ownership ini benar-benar komitmen yang sangat kuat daripada pemegang saham yang sekarang ya Pak ya. Wah, ini sangat menarik sih. Dan mungkin kita teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silakan ya. Mungkin banyak yang masih bingung Pak, bisnis pelayaran terutama untuk yang kayak Miti kan sangat unik ya, kan yang ditopang oleh 3
3 perusahaan pelayaran yang masing-masing mempunyai peran penting nih. Jadi untuk saat ini karena teman-teman belum mungkin masih mencerna nih, mendengerin kita, mereka belum ada nanya, kalau mau nanya silakan ya. Kalau misalnya belum, kita akan lanjut lagi nih Pak. Saya masih ada pertanyaan. Nah, bicara mengenai transformasi dan komitmen MITI untuk fokus di sektor pelayaran dan total logistik, nggak lepas dari peran orang-orang hebat yang terlibat di dalamnya. Bagi pelaku industri pelayaran pasti sangat familiar dengan sosok Pak Bambang nih. Pak Bambang kan mungkin kalau orang yang udah lama di pelayaran tuh pasti udah kenal banget deh sama Pak Bambang nih. Nah, tapi kan mungkin kita yang orang market, yang orang saham mungkin belum terlalu banyak yang mengenal. Nah, Bapak bisa ceritain nggak sih ke teman-teman di sini, kira-kira perjalanan Bapak bisa membawa MITI maju sampai sekarang ini kayak gimana sih Pak? Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Rita. Jadi saya mulai bisnis ini tahun 80. Jadi tahun 80 saya sudah bergabung dengan PT Karna Line ini, dan pada waktu itu kita mengadakan joint venture dengan perusahaan offshore di Amerika bernama Offshore Logistik dari Amerika. Dan untuk itu kita Karna Line dengan Offshore Logistik mendirikan perusahaan mengoperasikan kapal-kapal offshore. Dan setelah itu kita juga banyak bergerak di bidang bongkar muat, karena pada waktu itu yang seperti tadi Pak Edi sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa perusahaan bongkar muat harus dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat dan shipping dilaksanakan oleh shipping. Jadi memang saya telah mulai aktif di perusahaan pelayaran ini semenjak tahun 80. Mungkin lebih dari 40 tahun saya telah menangani baik itu kapal-kapal yang bergerak di bidang offshore maupun kapal-kapal yang bergerak di kontainer dan juga di general cargo, karena memang jenis penanganannya itu cukup berbeda. Mungkin itu sedikit mengenai pengalaman saya di shipping, Bu. Wah, pengalaman yang udah panjang banget ya Pak, kira-kira udah berkecimpung di industri ini benar-benar udah senior banget ya. Jadi kalau Pak Edi sebenarnya gini. Nah, ada yang belum tahu, Bu. Pak Edi itu pernah menjadi di beberapa organisasi. Cerita ya Pak? Iya, mungkin pada waktu itu perusahaan Karna Line itu kan berdiri di sekitar tahun 67. Waktu itu cuma ada mungkin sekitar 6 perusahaan di Indonesia yang cukup besar lah ya. Seperti contohnya yang sampai sekarang masih ada seperti Samudra Indonesia, seperti Gesuri Lloyd, Jakarta Lloyd, pada waktu itu INSA belum ada, jadi kita membuat Indonesia National Line. Jadi kita ada conference juga, Indonesia dengan Jepang, Jepang dengan Indonesia, Indonesia dengan Korea, Korea dengan Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga diangkat sebagai ketua dari Indonesia National Line ini. Dan di dalam perjalanan organisasi saya juga aktif di INSA, di Indonesia National Shipping Association, baik sebagai ketua bidang maupun sebagai wakil ketua umum di INSA. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman organisasi saya selama ini, dan sampai sekarang saya masih ada sebagai wakil ketua umum di INSA. Mungkin itu Bu. Tambahan sedikit. Ya, Pak. Saking seniornya sampai udah diakuin ke semua kalangan pelayaran ya Pak ya. Wow, sangat menarik sih. Oke. Terus kalau Pak Edi sendiri sebenarnya udah lama join Pak? Begini, saya join mulai 2007. Cuma sebelum join saya auditornya Bu.
waktu itu sebelum saya bergabung ke Pak Edianto, Ya. saya pernah kerja di Deloitte Oh, sebagai oke. auditornya. Wow. Saya yang audit perusahaan Pak Edianto dan subsidiarinya gitu. Nah kemudian Pak Edianto lirik saya, akhirnya 2007 saya join sama beliau gitu. Oh, Sehingga saya di industri ini eksis sebagai manajemen sejak 2007. oh, oke. Bagus sih Pak, perusahaan yang memang di-handle oleh ex-auditor itu memang umumnya karena mereka udah ngerti rules, udah ngerti semua yang harus dipatuhin, biasa tuh company itu akan sangat rapi secara pembukaan ataupun secara regulasi ya Pak ya. Karena aku juga pernah waktu itu ada salah satu emiten yang sama nih CFO-nya juga bekas auditor, itu bener-bener kalau semuanya sangat ngikutin aturan, nggak ada sedikit pun yang melenceng, pokok bener-bener dijamin deh keuangannya tuh rapi, nggak ada yang dimain-mainin, nggak ada, bener-bener karena mereka orang ya namanya audit gimana sih, kan udah sangat tahu, paham banget kan ya Pak ya. Oke, oke, sangat menarik nih Pak, setelah kita ngobrolin company, kita ngobrolin sosok manajemennya sendiri yang ternyata memang udah sangat senior di bidang ini. Nah, kemudian kita mungkin akan nanya yang berita kemarin juga tadi sempat saya share ya, karena saya lihat ini kok ada berita yang menarik gitu Pak. Emiten kan banyak yang masuk ke bisnis EBT atau energi terbarukan. Nah, bagaimana dengan MITI sendiri? Kelihatannya MITI juga kelihatannya akan turut aktif nggak sih? Kalau lihat aku baca berita hari ini kan, bukan berita hari ini sih, berita berapa hari yang lalu bahwa MITI kan juga lagi ada rencana untuk masuk garap ke bisnis energi terbarukan melalui biomasa wood pallet nih Pak. Ini kelihatannya potensi ke depan untuk EBT ini akan sangat-sangat menjanjikan ya Pak. Nah mungkin saya mau nanya juga kira-kira MITI itu melihat prospek EBT di Indonesia ini bagaimana sih Pak? Silahkan Pak Edi ya Pak. Boleh, boleh. Jadi gini Bu, kan kita tahu lah kalau akhir-akhir ini kan kita mengeluh nih, Benar. Jakarta panas, Iya. Indonesia panas, gitu kan? Jadi apa namanya, iklim itu sudah menjadi perhatian dunia lah, kan? Perhatian dunia, sehingga semua dunia kita berencana untuk bagaimana paling tidak suhu bumi nggak naik. Nah, akhirnya mau nggak mau kan masuk ke sektor energi baru terbarukan. Nah, dari cerita soal ini kita melihat peluang itu yang di depan masih ada, sehingga MITI pernah mendatangi perjanjian kerjasama dengan Southeast Asia Limited atau SANI. Oh, oke. Kemudian untuk bersama-sama menjadi peluang bisnis di energi terbarukan. Jadi kita mau coba mengembangkan energi surya Bu, ceritanya Bu. Cuman kita masih dalam studi, ya masih studi. Jadi nantinya si MITI, SANI dan Mas Fortuna akan mengalami potensi BCD di Indonesia. Kita masih berhitung. Kemudian yang terbaru tadi yang masalah apa namanya wood pellet. Memang baru di bulan Oktober kemarin MITI dan Frame Asia Lestari bersama dengan Intra Resource Limited di Singapura telah menandatangani perjanjian pengasahan untuk mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan atau biomasa. Ya. Perusahaan patungan ini rencananya akan membangun dan mengoperasikan pabrik wood pellet di Sumatera dengan target pembangunan dimulai di awal tahun 2024 dan diharapkan mulai beroperasi di semester 2 di akhir semester 2024 targetnya, selambat-lambatnya di semester 1 2025 dengan perkiraan total investasi mencapai 4,8 juta US dollar itu. Wow, menarik sih Pak. Karena ini kan 2023, ini bentar lagi udah mau berakhir ya Pak. Berarti semester 1 awal tahun 2024 ini aja udah mulai langsung mau dibangun ya Pak. Berarti tahun 2025 udah bisa langsung beroperasi ya. Wah, ini menarik sih memang. Iya, berarti kelihatannya emang sangat lengkap ya MITI ini, udah ada pelayaran, terus juga udah mulai step in ke bisnis yang memang kedepannya akan sangat banyak
menanti orang, atau memang banyak investor juga yang melirik ke bisnis EBT ini. Oh ya, sebenarnya tadi saya lihat ada satu pertanyaan, mungkin saya coba ambil dulu sebelum saya nanya ke pertanyaan berikutnya. Tadi kemana ya? Tadi ada yang nanya satu deh.